Banyak tradisi dan kebiasaan unik dan menarik yang kita jumpai pada bulan Ramadan. Di Rangkas Bitung, Lebak Banten, sebuah masjid memiliki tradisi membunyikan meriam sebagai penanda waktu berbuka dan imsak. Nah, sementara di Kabupaten Aceh Selatan Aceh, warga memiliki tradisi berzikir dan doa dengan kepala ditutupi kain sorban atau selendang. Tujuannya adalah agar ibadah lebih kusuk dan fokus. Menjelang waktu berbuka puasa, pengurus Masjid Agung Al-A'raf Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Banten mempersiapkan meriam yang akan digunakan sebagai tanda berbuka puasa. Persiapan dilakukan mulai dari memasukkan karbit ke dalam meriam dan pemberian air. Setelah waktu berbuka puasa tiba, petugas selalu menyalakan dua meriam berbarengan dengan suara azan dan sirine. Pengurus masjid mengatakan dentuman suara meriam sebagai penanda waktu berbuka puasa dan imsak tiba. Tradisi ini sudah dilakukan sejak 70 tahun lalu. Ya, ada tradisi turun-temurun di Masjid Agung Al-A'raf sudah sejak 70-an. Sementara jemaah mengaku suasana berbuka puasa di Masjid Agung Al-A'raf cukup unik karena adanya suara meriam yang dibunyikan oleh petugas masjid. Ya, ikut kaget juga. Gimana ada suasana di Masjid Agung saat buka puasa? Rame, alhamdulillah rame, banyak yang berbuka puasa di sini. Tradisi membunyikan meriam di Masjid Al-A'raf Rangkas Bitung ini akan terus dilestarikan dan dijaga setiap memasuki bulan suci Ramadan. Ribuan jemaah masjid di pesantren Darul Ihsan, Desa Pawoh, Kabupaten Aceh Selatan Aceh Minggu sore melantunkan zikir dan doa. Ibadah ini merupakan ibadah suluk atau menempuh jalan spiritual untuk bertobat dan bertafakur serta mendekatkan diri dan memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Dalam menjalani ibadah suluk, para jemaah diwajibkan menutup kepala menggunakan kain sorban ataupun selendang. Tujuannya agar jemaah tetap fokus dan khusyuk. Usai zikir bersama, para jemaah akan berdiam diri di dalam bilik berukuran 1x2 meter dengan beralaskan kasur yang dibawa masing-masing jemaah. Ibadah suluk yang sudah berlangsung turun-temurun ini dilakukan selama 10 hingga 30 hari hingga 1 Syawal. Ibadah suluk dilaksanakan di sejumlah pesantren yang mengikuti tarekat Naqsabandiyah. Selama menjalani ibadah suluk, jemaah tidak dibolehkan mengonsumsi makanan yang mengandung darah seperti ikan, telur, dan daging, termasuk juga makanan yang mengandung penyedap rasa. Pendiri Pondok Pesantren Darul Ihsan, Amron Wali Al-Khalidi mengatakan, ibadah suluk dilakukan 3 kali dalam setahun saat bulan Ramadan, Maulid, serta Hari Raya Idul Adha. Kita dapat menjaga mata, jangan melihat yang tidak perlu, apalagi melihat yang haram. Maka kita tutup mata supaya hati kita hidup. Kalau buka mata, hati kita tertidur. Kalau kita picingkan mata, hati kita jaga. Jemaah yang mengikuti ibadah suluk tidak hanya berasal dari warga lokal, ada juga yang dari daerah lain seperti Sulawesi, Sumatera Barat, dan Singapura. Tim Liputan CNN Indonesia.